Kasus Rajapati Subang dari sudut pandang Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, seperti dikutip dari Kompas Petang 24 Agustus 2021 yang lalu. Diwartakan sebelumnya, pembunuhan Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun yang terjadi di rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 hingga kini masih belum terkuak. Namun satu persatu barang bukti telah didapatkan pihak kepolisian. Aparat pun sejak beberapa waktu lalu mengaku telah menemukan titik terang guna pengungkapan kasus kematian ibu dan anak tersebut. Sebelumnya, seorang ahli psikologi forensik, Reza Indragiri, pernah menyampaikan sudut pandangnya terkait kasus Rajapati di Subang tersebut saat diwawancarai oleh Kompas Petang 24 Agustus 2021 yang lalu. Berikut seperti yang sudah diintisarikan oleh cerita berita Happy 50. Dugaan kuat pelaku atau para pelaku menurut Reza adalah orang dekat karena 1. Pelaku atau para pelaku sangat menguasai medan atau TKP. 2. Pelaku atau para pelaku tahu pola kebiasaan korban seperti posisi tertentu pada jam tertentu, pada posisi terjaga atau sudah tidur. 3. Pelaku atau para pelaku tahu kelemahan dan kekuatan korban seperti apa. 4. Pelaku atau para pelaku tahu korban harus ditaklukkan seperti apa. Kemudian kategori pelaku atau para pelaku adalah orang dekat. Juga perlu diperjelas, misalnya, apakah tinggal dalam satu rumah? Apakah mempunyai hubungan keluarga? Apakah tinggal dalam jarak geografis tertentu? Tidak dekat secara fisik, tetapi intens berhubungan lewat media sosial? Dan motif apa yang menjadi latar belakang pelaku? Harta atau nyawa? Menurut Reza Indragiri, motif terdiri dari dua jenis. Yang pertama, motif emosional, antara lain amarah, dendam, kebencian, sakit hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Kedua, motif instrumental, yaitu untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu, misalnya mendapatkan harta, popularitas, atau untuk menutupi aib, rahasia, skandal, atau kasus kejahatan-kejahatan lainnya yang pada prinsipnya tidak berhubungan dengan suasana hati. Bagaimana dengan motif di mana terbukti bahwa tidak ada barang berharga yang hilang? Seolah motif pelaku atau para pelaku adalah lebih ke kejahatan emosional karena tidak ada barang berharga yang hilang. Menurut Reza, pertanyaannya adalah apakah barang berharga memang selalu yang berada di rumah? Padahal barang berharga bisa saja berupa sawahkah itu, mobil yang sedang direntalkah itu, atau perhiasan yang ada di tokokah itu? Bukankah itu semua barang berharga yang walaupun tidak berada di dalam rumah atau TKP, namun menjadi incaran pelaku atau para pelaku kejahatan? Jadi, walaupun tidak ada barang berharga yang hilang, bisa saja itu adalah kejahatan dengan motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu yang memang lokasinya tidak di rumah atau di TKP. Masih menurut Reza, bisa saja motif emosional dan motif instrumental saling terkait. Ada 4 pasal yang harus dipastikan oleh pihak kepolisian. 1. Apakah ini murni Rajapati? 2. Bahkan apakah ini Rajapati yang direncanakan? 3. Ataukah bisa saja kemungkinan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Ataukah pencurian yang disertai dengan kekerasan? Misal pelaku hendak mengambil sesuatu dari korban, kemudian terpergok oleh korban, kemudian terjadi konfrontasi fisik dengan korban, dan akhirnya korban meninggal dunia? Ada 4 pasal yang harus disisir oleh pihak kepolisian dan yang akan dipakai oleh pihak kepolisian seperti yang tadi sudah disebutkan. Apakah kemudian akan membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan 4 pasal tersebut? Menurut Reza Indragiri, 1. Semuanya harus berdasarkan hasil dari forensik kedokteran. Mana yang benar-benar di Rajapati dan mana yang mungkin karena dianiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. 2. Jumlah korban yang meninggal dunia. 3. Adanya spekulasi bahwa pelaku Rajapati lebih dari 1 orang. Dan yang keempat, semakin banyak korban dan semakin banyak pelaku, akan semakin banyak butuh waktu bagi kepolisian untuk membuktikan semuanya.